Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Nualvan Lamsam, atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang, menyinggung kekuatan timnas Indonesia jelang Piala AFF atau yang kini memiliki nama baru ASEAN Championship. Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita. Indonesia sangat bagus. Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia, ucap Madam Pang. Madam Pang juga memperhatikan perihal kekuatan timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Di balik kekhawatiran itu, Madam Pang yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional. Pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda. Meski memiliki prospek cerah, timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. Maatsen, yang telah pindah dari Chelsea ke Aston Villa, menunjukkan performa apik dengan membantu timnya menang 3-0 atas Young Boys. Namun, meski sudah menunjukkan performa yang solid di klub, Maatsen belum mendapatkan panggilan dari tim senior Belanda. Dalam wawancara dengan Bein Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk timnas U21 dalam kualifikasi Euro U21 2025. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan di tim senior, tetapi menegaskan bahwa ia akan terus bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya. Di sisi lain, akun Instagram Oranje Indonesia bahkan mengunggah foto Ian Maatsen bersama Mace Hilgers, pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi oleh PSSI. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi timnas Indonesia. Jika Maatsen memilih untuk membela timnas Indonesia, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI masih terus melakukan proses naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa waktu lalu, sebuah media Belanda, Voetbal Premier, membeberkan bahwa ada 5 pemain yang mungkin dinaturalisasi berikutnya. Mereka adalah Mauro Zylstra, Jairo Riedewald, Kevin Dix, Ole Romani, dan Pascal Struijk. Riedewald secara khusus disoroti karena jurnalis Voetbal Premier, Denny van Laar, menyebut bahwa dia akan segera membela timnas Indonesia. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald sedang dalam proses, mereka benar-benar sedang mengupayakannya, dia menjadi semakin yakin dengan itu, dan saya yakin itu akan segera terjadi, kata Denny. Media Belanda lainnya, Ajax Fanatics, menyoroti hal tersebut, menyebut bahwa semakin banyak pesepak bola ternama yang memilih berkarir bersama timnas Indonesia. Pada saat ini, Jairo Riedewald sedang memperkuat Royal Antwerp di Belgia setelah dilepas klub asal Inggris, Crystal Palace. Gelandang berusia 28 tahun itu sebenarnya pernah membela timnas Belanda di level senior, namun belum melebihi 3 caps hingga saat ini. Striker timnas Indonesia, Hoki Caraka tampil apik ketika membela PSS Sleman lawan Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 Jumat sore waktu Indonesia Barat. PSS Sleman berhasil menang dengan skor 3-1 atas Arema FC. Hoki Caraka muncul sebagai pahlawan tim berjuluk Super Elang Jawa.
Pemain asal Gunung Kidul ini berhasil mencetak gol 2 kali atau brace yang dilengkapi oleh Phil Ofusu Aye. Sedangkan Singo Edan hanya bisa membalasnya dari penalti Charles Lokolingoy. Performa gemilang Hoki Caraka ini menunjukkan dirinya adalah pemain potensial untuk timnas Indonesia. Apalagi usianya masih 20 tahun dan rutin dapat panggilan Shin Tae-yong. Bukan hanya itu, keganasan Hoki ini membuat efek kehadiran pelatih baru timnas Indonesia juga semakin terasa. Nyatanya, striker Garuda kini bisa membuka keran gol. Sebelumnya Shin Tae-yong merekrut asisten bernama Yeom Ki-hun. Ia ditugaskan untuk mengasah kemampuan striker tim Merah Putih. Hasilnya terasa sepulang dari timnas Indonesia, Hoki Caraka yang menunjukkan kualitasnya. Ia memborong 2 gol, salah satunya lewat tendangan terukur ke pojok gawang. Pemain keturunan Indonesia Mauro Zijlstra tampaknya sudah benar-benar ingin membela timnas Indonesia. Pasalnya penggawa FC Volendam U21 itu ingin berjumpa dengan Ketum PSSI, Erick Thohir, agar proses naturalisasinya bisa segera diproses. Zijlstra menjadi salah satu nama yang saat ini sedang dibidik PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum karena sekarang PSSI sedang memeriksa kelengkapan dokumen dari striker berusia 19 tahun itu. Namun begitu, belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan proses naturalisasi Zijlstra. Tapi kemungkinan pemain kelahiran Zaandam, Belanda, itu hampir pasti akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Terlebih, Shin Tae-yong sedang mencari sosok striker. Zijlstra pun menaruh harapan besar kepada PSSI agar prosesnya bisa segera rampung. Sebab, pemain FC Volendam U21 ini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Ya, tentu saja saya sudah tak sabar bela timnas, karena saya sudah menunggu beberapa lama, pastinya makin semangat untuk bermain untuk negara yang indah tentunya, jadi ya, kita akan melihatnya, kata Zijlstra. Zijlstra berharap proses naturalisasinya terus mengalami perkembangan yang positif, sehingga dengan begitu dia bisa segera bertemu Erick Thohir untuk berjabat tangan. Karena jika itu sudah terjadi, dia sudah dipastikan akan menjadi calon pemain timnas Indonesia. Saya berharap prosesnya bisa lebih progres lagi dan bisa terbang ke Indonesia untuk bertemu Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Ya, supaya proses saya lebih dekat lagi dan bisa secepatnya bermain untuk timnas Indonesia, terang Zijlstra. Zijlstra merupakan striker yang dirasa cocok untuk mempertajam lini serang timnas Indonesia. Bersama FC Volendam U21 saat ini, tercatat dia sudah mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan Liga 2 Belanda U21 2024 sampai 2025. Seperti yang kita tahu, timnas Belanda adalah salah satu tim terbaik di Eropa. Saat ini itu terbukti mereka mampu menembus babak semifinal di ajang Piala Eropa 2024 lalu. Hal inilah yang membuat persaingan di timnas Belanda selalu sengit, terutama persaingan di lini belakang. Dan efek dari persaingan itu adalah ada beberapa pemain berbakat yang sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan debut di skuad De Oranje. Salah satunya adalah Ian Maatsen yang kini bermain di Aston Villa. Situasi itu pun coba dimanfaatkan oleh Mees Hilgers untuk mengajak Maatsen berpindah haluan dengan membela timnas Indonesia. Akan tetapi, kesetiaan dari Ian Maatsen nampaknya saat ini terus diuji, mengingat sampai saat ini dirinya belum pernah mendapatkan kesempatan dari sang pelatih De Oranje, Ronald Koeman, untuk menjalani debut bersama timnas senior. Pun saat timnas Belanda bermain di ajang UEFA Nation League, dalam skuad yang dipanggil Koeman, lagi-lagi dirinya tak memasukkan nama Ian Maatsen ke dalam skuad. Dan pemain berusia 22 tahun tersebut malah membela Belanda U21. Tentu sebuah situasi yang membuat Ian Maatsen semakin galau karena menurutnya ini adalah momen yang tepat untuk membela timnas Belanda di level senior. Namun sayang, nasibnya di timnas malah digantung oleh Ronald Koeman. Dengan nasib yang dialami oleh Ian Maatsen, situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Mees Hilgers. Pasalnya, sebagai sahabat sejati, bisa saja Hilgers mengajak rekannya tersebut untuk memilih timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda. Untuk syarat sendiri, Ian Maatsen sudah memenuhi untuk dinaturalisasi karena masih memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu, tepatnya dari Jawa.